Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofirona Kifaido dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 30. Kali ini saya akan mempresentasikan contoh kasus ancaman dalam bidang militer. Judul berita yang saya ambil yaitu Kapal Maritim Malaysia langgar wilayah kedaulatan Indonesia dan halangi proses hukum. Nah, jadi rangkaian kejadiannya yaitu yang pertama, ditemukannya dua kapal ikan berbendera Malaysia di zona ekonomi eksklusif Indonesia Selat Malaka pada waktu 7.20 pagi tanggal 3 bulan April 2019. Lalu kedua kapal tersebut mencoba kabur sehingga tim PSDKP mengejar dan melakukan tindakan hukum berupa penghentian, pemeriksaan, dan penahanan. Nah, lalu setelah itu ditemukannya kapal yang diawaki oleh 4 orang. 2 orang merupakan warga negara Thailand, sedangkan 2 orang lain berasal dari Kamboja. Dan ditemukan 3 orang warga negara Thailand di kapal lainnya. Tiba-tiba pada pukul 12 saat KP-08 sedang mengirim kapal tangkapan, muncul kapal maritim Malaysia berjenis speedboat. Kapal Malaysia merapat ke zona perairan Indonesia dan meminta KP Hiu 08 untuk melepaskan kedua kapal yang ditangkap, tetapi ditolak oleh tim. Gagal dalam negosiasi pertama, petugas maritim Malaysia mencoba negosiasi kedua. Ia meminta KP Hiu melepaskan satu kapal nelayan saja beserta anak buah kapalnya ke perairan Malaysia, tetapi ditolak lagi oleh tim. Nah, pada saat negosiasi, tiba-tiba muncul 3 unit helikopter Malaysia terbang mengitari KP Hiu 08 dan kapal tangkapan itu diduga bagian dari perang urat syaraf. Tapi PSDKP tetap bersikukuh membawa 2 kapal nelayan beserta ABK-nya ke daratan Indonesia untuk menjalani proses hukum. Nah, setelah gagal negosiasi, kapal penggalang 13 beserta 3 helikopter pergi menjauh kembali ke wilayah Malaysia. Peristiwa serupa terjadi tanggal 9 April 2019. KP Hiu Macan Tutul menangkap 2 kapal nelayan yang menjaring ikan di perairan Selat Malaka. Kedua kapal tersebut juga tidak mendapat izin penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia, sekaligus melakukan traul dalam aktivitasnya. Saat KPU menggiring 2 kapal tersebut, muncul helikopter Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan yang terbang rendah di atas kapal melalui saluran komunikasi radio. Petugas helikopter meminta petugas PSDKP melepas 2 kapal nelayan Malaysia, namun ditolak. Nah, helikopter sempat terbang lebih rendah dan berputar-putar di atas KP Hiu Macan Tutul. Aksi kapal dan helikopter Malaysia itu dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan Indonesia, sekaligus menghalang-halangi proses hukum, dan hal itu didasarkan pada 73 UNCLOS dan pasal 66C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jungto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, KKP sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Indonesia untuk menggiatkan patroli di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia khususnya Selat Malaka. Nah, sekian berita yang saya presentasikan. Lalu program yang saya buat yaitu pertama, menambah atau lebih super memperketat penjagaan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan mengarahkan para TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut. Lalu yang kedua, menegaskan kepada negara lain jika melanggar peraturan maka akan dihukum dengan seberat-beratnya. Dan jika melawan atau menolak hukuman tersebut, maka akan semakin dipersusah. Dan yang terakhir, mengumpulkan orang-orang yang kuat dan memberikan pelatihan khusus kepada mereka untuk menghadapi para pelanggar hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.